Selamat pagi, Miss Pagi Yuni. saya. Maaf mengganggu. Nggak apa-apa, lagi sarapan, ada yang bisa dibantu. Oh, sama dong, masih sarapan. Begini, Miss, saya mau mengganggu sebentar. Tapi ingat ya, sekali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Kenapa sayang? Oke. Begini, Miss, saya kan mendadak nih kemarin itu majikan saya disuruh ke imigrasi bahwasannya majikan meninggalnya pada tanggal 9 Januari. Tapi disuruh ke imigrasi hari ini gitu. Terus yang perlu saya tanyakan itu apakah harus dengan keluarga majikan atau tidak, dan surat-surat apa yang perlu saya bawa gitu loh, Miss. Oh, oke. Samen mau langsung pulang Indonesia atau Samen mau gimana? Enggak, terkadang begini, Miss. Saya kan baru renew kontrak kemarin November. Terus ini pihak keluarga tetap renew gitu loh. Tapi yang tanda tangan siapa? Yang tanda tangan itu majikan yang meninggal. Lah iya berarti kan visamu habis, Mbak. Oh, gitu ya? Iya dong. Visamu habis sejak tanggal 9 Januari itu, berarti kamu sudah overstay, sayang. Oh. Ya. Jadi kalau majikanmu masih mau kamu harus tanda tangan dulu itu. Oh. Terus misalkan saya sekarang ke imigrasi itu harus sama pihak keluarga majikan gitu. Kalau majikanmu mau tanda tangan kamu, iya harus sama majikan keluarga. Tapi kamu kayak gitu pun nggak bisa. Kenapa? Karena memang harus ada agent kalau kayak gitu. Majikanmu harus tanda tangan dulu. Terus diprosesin di agent. Harus ke agent gitu. Iya. Kan kalau kamu langsung ke imigrasi, mungkin cuma dikasih extend visa 2 hari 3 hari. Tapi kalau kamu cari agent, terus habis itu kamu diproses, habis itu majikanmu nggak perlu datang ke imigrasi, cuman nulis surat aja biar agent yang bantu. Cuman kamu dan agentmu aja datang. Malito, berarti lebih baik jangan ke imigrasi tapi langsung ke agent aja gitu ya? Iya kalau memang mau tanda tangan. Lagi imigrasi ngapain namanya? Ke imigrasi kan pasti dikatakan bahwa kamu sudah overstay berapa hari. Kan majikan meninggal, yang tanda tangan meninggal cuma punya waktu 14 hari, sayang. Oh, oke. Memang. Oke. Jadi kalau datang ke agent sama majikanmu tanda tangan kontrak baru, terus bawa surat kematian dan ngomong bahwa anaknya nggak tahu kalau majikan meninggal itu cuma punya waktu 14 hari. Oke. Berarti sebaiknya harus itu aja ya, Miss, ya, ke agent terus sama pihak keluarga atau anak-anaknya gitu ya? Iya Jadi nanti keputusannya pihak anak gimana gitu ya? Jadi kenapa baru sekarang ke imigrasi? Kenapa nggak waktu mati itu kalian? Soalnya saya juga sedang saya pertanyakan kok baru sekarang sudah 40 hari gitu loh. Terus jawaban mereka? Padahal saya baru ambil visa. Saya kan baru renew kontrak kemarin November, terus visanya kan saya ambil tanggal berapa itu Januari tanggal berapa gitu. Nggak ada hubungan, Mbak. Walaupun visamu hari ini baru diambil dan besok dia mati, visamu tetap habis, Mbak. Oh gitu ya. Habis hari itu juga. Jadi nggak bisa bilang aku sudah renew, majikan mati, visaku masih 2 tahun. Tidak. Majikanmu mati, kamu ya hari itu juga visamu mati. Dan kamu hanya punya waktu 14 hari di Hong Kong. Ini yang sering anak-anak nggak tahu. Kenapa saya selalu cerewet sama kalian? Bae mati, sopo sing tanda tangan didelok. Namanya siapa didelok. Bener nggak? Betul. Saya kan pikirannya kan gini loh, Miss, majikan tahu gitu ya peraturannya dan sebagainya, ternyata tidak tahu dia. Tidak. Mereka. Makanya dari itu aku selalu ngomong sama Koko Thomas pakai bahasa Kantonis, pakai bahasa Mandarin, biar majikan tahu bahwa kalau majikan sudah meninggal itu visanya habis hari itu juga gitu loh. Miss, kalau Miss ngomong sama majikan saya bisa nggak? Ngomong sama majikanmu biar kokomu ya tak kasih tahu. Kan你知唔知啊？要個個僱主簽個僱主過身，個 visa 姐姐個 visa 嗰日係冇㗎，你知㗎嘛？知啊， dia bisa bahasa Mandarin kok. Bisa bahasa Mandarin. Bisa, Mbak. Sebentar Mbak. Ngomong sama orang dijelasin dulu, jangan langsung HP dikasih tunggu dulu. Oke, Meng Pak. Belum sih. 要個老人家走咗。冇㗎啦，過咗身。
係啦，個 visa 嗰日冇噶嘛，咁可以留低喺香港14日得嘛，14日冇新雇主佢要走噶嘛嘅婚姻年。咁而家個情況咧，姐姐係香港咧個雇主1月走咗，但係佢嘅仔女唔知，雖然而家佢繼續留，但係冇問題㗎。要求佢屋企人仲簽翻佢，咁咪可以。可以，但係你唔可以係入境處而家，你要同 agent 先講，你要申請。幫你搞啦。係啦，個雇主agent 會諗辦法幫你同 immigration。係解釋㗎嘛，咁而家個雇主喺度，佢講句冇食嘢先啊，又同個人講嘢，擺低個食嘢先。咁樣。唔緊要，唔使睇個樣。係啦。Halo Mbak. Halo. Halo. Kasih nama majikan kamu. Kamu ngomong dulu sama majikan kamu, ini bukan agent ya. 唔係公司ya, kita cuma YouTuber aja ya. Jangan ngomong lagi kita agent. Saya nggak mau, saya bukan agent. Oke, men Pak. Excuse me sir, this one bantu us. Okay. 你好。喂。你好。你好。我们不是公司。只是你姐姐有问题想请教我们，我们以前是做 agency， 但是我们现在没有做，我们都是在 YouTube 帮他们解决问题，或者回答一些他们不懂的问题，你懂吗 ？Hello。我懂。好，继续说。好，因为他的 case 呢，就是婆婆已经不在了嘛，然后呢。她的合约呢，就会从婆婆不在的时候那一天开始就已经解除这个合约了，然后她只有14天去在香港找工作，但是她现在跟我们说，就是因为你们不知道，然后已经就是过期了就是在香港就是逗留了，过期逗留，就是我怎么说，就是那个。已经在这里留在香港太久了，但是你们现在要跟他签合约吗？对。那你可以找你认识的 agents， 然后跟他说，就是把你们的问题跟 agents 说，他们就会知道怎么做，然后帮你们去入境处那些文件处理好，你们就不用自己去入境处问，因为你们这样子呢帮不了姐姐，你们也一定要找 agents 帮忙。好的。好，你找你认识的 agents， 然后跟他说，我这个问题就是老人家不在了，我刚回来香港，然后我想跟这个姐姐继续就是有合约关系，然后要弄一个新的合约，然后他们就会知道怎么搞了。好的，谢谢。不用客气。所以今日冇係入境處先。你們今天就不用去入境處了，冷靜一下，先找 agents 比較好。好的，好，謝謝。明白。好，謝謝。謝謝您，不客氣，不客氣。OK。OK 呢？姐姐，Oke. Ini banyak sekali terjadi ya Mbak ya, karena saya pribadi nggak bisa bahasa Mandarin dan Halo. 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 Gimana Mbak? Halo. Gimana Mbak? Kepencet. Terus ini nunggu dulu ya? Apa langsung ke agent gimana? Ya terserah, majikanmu sudah siap belum? Saya tidak tahu kalau seperti ini bayar agentnya berapa, kan pastinya ada agent-agent yang harus diselesaikan dulu Mbak. Majikanmu nyari agentnya dulu. Kalau kalian tidak bisa, nggak apa-apa ntar cari saya. Karena ingat saya bukan agent, saya cuma membantu kalian. Kalau aku pun kalian minta tolong sama aku pun aku akan nyuruh agent lain untuk bekerja. Jadi bukan aku cuma membantu kalian dalam menjelaskan saja. Jadi kamu nanya sama majikanmu dibawa agent kemana, terus bayar berapa, terus agent itu bisa nggak, paham nggak? Kalau paham ya udah nggak apa-apa ikut agent lain. Oh gitu ya. Saya bisa minta alamatnya nih nggak? Hah? Pakai SMS aja nanti ya. Oke. Alamatnya Miss Juni. Oke, Hawa. Minta alamatku nggak apa-apa. Kasih. Oke, hola. Oke, bye-bye. Oke, makasih Miss Juni. Ya, saya. Sama-sama. Sama-sama. Bye-bye. Sama-sama. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.
Oke, ini yang saya selalu ingin jelaskan pada kalian semua, bahwa tidak semua majikan itu paham aturan. Karena itulah saya membutuhkan bantuannya Koko Thomas untuk menjelaskan, karena saya sendiri tidak bisa bahasa Mandarin. Aku isone mek pucetau dok. Jadi yang lainnya saya tidak tahu. Buat teman-teman yang di luar sana, jika ada pertanyaan yang sekiranya tentang ketenaga kerjaan dan saya mampu menjawab, saya akan jawab. Kalau tidak mampu menjawab dan tidak bisa, saya pun refer ke orang lain, karena kemampuan saya itu terbatas sebagai manusia biasa. Saya itu tidak punya kemampuan yang serba bisa dan serba ada. Jadi inilah tujuan saya, kenapa saya meminta Koko Thomas untuk berhenti dari pekerjaannya dan membantu saya explain sama kalian. Memang banyak orang yang menanyakan pribadi lepas pribadi menanyakan, kamu bermain di YouTube, kamu mengambil masa depan anakmu untuk membantu orang lain yang tidak bisa menjanjikan pendapatan. Saya selalu bilang sama anak saya, pertama kali anak saya ragu karena mungkin keluarganya kebanyakan dari Hong Kong, jadi mereka memberikan keraguan itu pada anak saya. Tapi saya selalu bilang sama anak saya, percayalah, saat kamu mau punya rasa empati yang besar, saat kamu mau menolong orang lain dengan rasa ikhlas, uang itu akan datang mencarimu, bukan kamu yang mencari uang. Karena itu saya butuhkan keikhlasan. Kayak mungkin dia tidak paham dengan ngaji filsafat ya, tapi saya tanamkan padanya bahwa keikhlasan dan mukjizat Tuhan itu nyata. Jadi secara langsung dan tidak langsung saya selalu memberikan itu semua. Seperti mbaknya ini karena kebingungan dan takut, dan seperti majikannya ini ketakutan dan bingung. Jadi di sini mereka sudah nggak perlu khawatir lagi. Apakah saya meminta mereka untuk ikut saya? Sekali lagi tidak, karena saya bukan agent. Jadi kalau saya agent, kemungkinan besar Anda bisa berkata seperti itu. Tapi saya bukan agent, jadi tidak ada siapapun yang bisa mengatakan bahwa saya mengambil keuntungan dari semua ini. Tapi saya percaya saat apa yang saya lakukan, saat apa yang dilakukan oleh anak saya itu dengan keikhlasan mutlak, saya yakin berkat Tuhan itu mengalir atas kehidupan kami. Dan yang terpenting adalah saat kita bisa menolong orang lain dan orang lain merasa ngeh banget dengan kita, itu sangat, saya sendiri tidak percaya dengan keadaan ya. Saya sendiri tidak yakin dengan keadaan, tapi saat saya selalu mengatakan yakinlah kamu pasti bisa, yakinlah Pak kamu pasti bisa, semuanya pasti bisa. Dan saya tidak pernah mengharapkan sumbangan apapun, tapi kenyataannya Tuhan memberikan suatu berkat yang maha dahsyat dari saya, dari kalian semua untuk saya. Jadi buat teman-teman di luar sana, terima kasih, dan saya yakin percaya kekuatan Tuhan itu melebihi segalanya. Tidak ada yang tidak mungkin dalam kehidupan ini. Dan beri saya sedikit waktu untuk memberikan pengertian pada anak saya tentang apa yang harus dilakukan di masa depan dan apa saja yang perlu dia mengerti dan dipelajari. Jadi buat teman-teman di luar sana, saya selalu percaya apa yang saya lakukan mencoba yang terbaik walaupun tidak yang terbagus. Jadi dalam kehidupan ini mungkin tidak semuanya bisa menjadi yang terbaik, tapi saya akan mencoba kasih sedikit kesempatan untuk Thomas mempelajari lebih banyak lagi tentang peraturan yang ada. Dan ingat, kelebihan Thomas adalah di sudut pandang majikan, karena bahasa saya itu ala kadarnya. Wong atase mboke ya gak iso bahasa apa-apa, mboke isone mengamuk deh bapak itu. Jadi buat teman-teman di luar sana, sukses selalu, berkat Tuhan mengalir atas hidup Anda, dan jangan lupa bantu saya subscribe dan share YouTube-nya Koko Thomas, karena dia itu bagi saya adalah pilar buat kita bisa berkomunikasi dengan majikan. Jadi pilar ini sangat saya butuhkan sekali agar Koko Thomas bisa tas ke majikan. Karena hari ini kan pengikutnya Koko Thomas itu masih dari saya ke Koko Thomas, dari saya Mas Andro Koko Thomas. Jadi masih dalam lingkup itu aja. Tapi saya yakin dan percaya dengan kekuatan kalian sharing, dengan kekuatan kalian berbagi, maka Koko Thomas akan lebih bertualang lagi. Koko kau caca tahu sih cung tahatin wah pelele tansin. Coba ayo Win. Jadi Pak teman-teman semua, terima kasih sekali. Dan untuk kedepannya agar saya lebih baik lagi, saya tunggu saran dan kritiknya, karena tanpa saran dan kritik saya tidak akan maju dan tidak akan tahu rel saya sudah meleset atau belum. Jadi saya tunggu saran dan kritiknya. Dan buat teman-teman di luar sana, kalaupun ada masalah di luar yang sekiranya kalian tidak keberatan berbagi dengan saya, silahkan hubungi saya. Kalau ada waktu saya akan mengangkat telepon dan
Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye.